Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman. Terangilah hati kami, beri hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tema kita Pentakosta, pencurahan dan karya Roh Kudus. Itulah temanya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat, punya kerinduan yang tinggi untuk terus mendengar firman, belajar firman, dan tentu kita menjadi pelaku firman. Kita baru saja memperingati Hari Raya Pentakosta, hari raya yang sangat penting di dalam iman Kristen. Pentakosta berarti hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Pentakosta dalam perjanjian baru dirayakan sebagai pencurahan Roh Kudus untuk menggenapi janji Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mendalami dan mencermati tema ini, pencurahan dan karya Roh Kudus, sebagai berikut. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan janji Tuhan Yesus. Sebagaimana tadi saya sudah singgung di awal, bahwa Yesus berjanji
akan meminta kepada Bapa supaya mengirim seorang penolong yang lain. Penolong yang lain yang dimaksud adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikian juga dalam percakapan terakhir antara Yesus dengan murid-muridnya. Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kisah pasal 1 ayat 8. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kapan terjadi pencurahan Roh Kudus? Sekali lagi, pada hari ke-50 setelah kebangkitan, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, setelah Yesus terangkat ke surga. Disebutkan dalam Kisah pasal 1, murid-murid berdoa selama 10 hari menantikan janji Yesus. Akan tetapi tentu perlu kita garis bawahi, perlu kita catat bahwa Roh Kudus dicurahkan bukan karena doa murid-murid. Doa penting untuk mempersiapkan diri kita menerima janji Allah. Doa adalah relasi atau hubungan pribadi kita dengan Allah yang tentu mendatangkan kekuatan dan juga sukacita. Jadi kalau kita pada masa kini, pada masa sekarang ini berdoa 10 hari menjelang Hari Raya Pentakosta, bukan dalam rangka menghadirkan Pentakosta ketiga, ya, karena itu juga ada kelompok yang mengajarkan seperti itu. Tetapi sekali lagi itu bukan tujuan kita, itu tidak alkitabiah. Karena peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi, itu sudah digenapi. Nah, ini yang pertama kita harus pahami. Pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan janji Tuhan Yesus. Tadi kita sudah membahas kapan terjadi. Sekarang di mana terjadi? Kalau kita membaca Kisah 1 ayat 4, jelas di sana dikatakan di Yerusalem. Jadi apa yang kita baca dalam Kisah 2 yang disebut sebagai Hari Pentakosta, sekali lagi itu adalah penggenapan janji Tuhan. Roh Kudus datang atau Roh Kudus dicurahkan pada hari yang bersejarah itu. Kalau kita belajar Perjanjian Lama, ada perayaan Paskah yang biasa dilakukan memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, di mana terjadi 10 tulah, dan yang terakhir anak-anak sulung orang Mesir mati. Tetapi pintu-pintu rumah orang Ibrani yang ditandai dengan darah dilewati oleh kematian. Inilah yang disebut dengan istilah Pesah. Dalam Perjanjian Baru merujuk kepada korban anak domba Allah yang mati dan bangkit dan membebaskan orang-orang percaya, yang juga kita peringati sebagai Paskah. Kemudian 50 hari setelah itu ada hari Pentakosta. Kalau dalam Perjanjian Lama ada perayaan pengucapan syukur panen atau tuaian besar, juga memperingati turunnya 10 hukum di Gunung Sinai. Kemudian dalam Perjanjian Baru itu dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus, yang juga dikaitkan dengan lahirnya gereja yang dipersiapkan sebagai saksi Kristus untuk menuai tuaian yang sudah menguning sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, ini bagian yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Pentakosta berarti itu adalah penggenapan janji Tuhan berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, kita mau melihat karya atau pekerjaan Roh Kudus. Tentu kita percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Amin. Dia adalah pencipta, dia penguasa, dia pemelihara, dia penolong, dia penghibur, dan masih banyak lagi yang lain yang merupakan karya Roh Kudus. Akan tetapi secara khusus kita akan melihat karya Roh Kudus di seputar peristiwa Pentakosta. Maka kita akan melihat yang pertama disebutkan bahwa Roh Kudus
membaptis orang percaya. Kita bisa lihat Kisah pasal 1 ayat 5. Di sana dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Pertama, bahwa dalam baptisan Yohanes air dicurahkan, tapi baptisan Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap orang percaya. Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai. Kedua, bahwa baptisan air adalah tanda luar sebagai kesaksian di depan umum, tapi baptisan Roh adalah karya anugerah Allah di dalam diri orang percaya. Ketiga, bahwa baptisan Yohanes adalah simbol pengakuan dosa, tapi baptisan Roh Kudus adalah tindakan Allah yang dengannya ia mengidentifikasikan orang-orang percaya dengan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Berarti Bapak, Ibu, dan saya sekarang menjadi anggota tubuh Kristus. Bahwa baptisan Roh Kudus berlaku bagi semua orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa baptisan Roh Kudus berlaku bagi semua orang yang sudah lahir baru, dan itu terjadi satu kali untuk selamanya. Roh Kudus akan mendiami orang yang sudah lahir baru secara permanen. Ini adalah ajaran atau kebenaran yang sangat mendasar. Tapi yang berikutnya, apa karya Roh Kudus? Selain dikatakan membaptis dalam Roh Kudus juga adalah memenuhi orang percaya. Bahwa orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan terima Kristus, Roh Kudus berdiam di dalam hidupnya, tapi bukan hanya berdiam atau tinggal, tapi juga memenuhi orang-orang percaya. Di dalam bacaan kita dikatakan orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba Roh Kudus datang, dan orang-orang mendengar suara tiupan angin yang keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Kemudian penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, atau tadi disebut sudah dibaptis secara rohani, yang akan didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Pemenuhan Roh Kudus berkaitan dengan pemberian kuasa untuk bersaksi dan melayani. Ini menggenapi Kisah 1 ayat 8. Bapak Ibu, kita memerlukan kuasa Tuhan agar melayani dengan efektif. Jika baptisan Roh hanya terjadi satu kali saja, maka pemenuhan Roh Kudus terjadi berulang-ulang kali dalam kehidupan kita. Artinya kepenuhan Roh Kudus berarti ada sebuah pengakuan bahwa hidup kita, tubuh kita adalah milik Tuhan, berada di bawah kekuasaannya. Dan kita sadar ketika kita berada di bawah pemerintahan Tuhan, di bawah pimpinan Tuhan, itu dimaksudkan untuk apa? Tentu untuk menjalankan kehendaknya. Nah, kita harus mengingat sekali lagi bahwa peristiwa Pentakosta adalah momen gereja dimulai, dan adanya atau hadirnya gereja adalah untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang berikutnya kita melihat karya Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu memberi karunia rohani atau karunia pelayanan bagi orang-orang percaya. Jikalau kita mencermati ayat 4 dan ayat 11, di sana disebutkan bahwa murid-murid itu mereka berbicara atau berkata-kata sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus berbicara melalui orang-orang percaya, melalui murid-muridnya. Murid-murid yang mana? Mereka yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka memuji Allah, mereka menyembah kepada Allah, mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ayat 11 tadi sudah kita baca. Jadi mereka menyaksikan Allah, pribadi Allah, tapi juga karyanya yang ajaib,
yang mereka sudah rasakan, yang mereka sudah alami. Ya tentu kita bisa menyaksikan sesuatu yang kita sudah alami. Kita bisa membagi sesuatu yang kita sudah punya. Kita tidak bersaksi menyaksikan pengalaman orang lain. Dan inilah juga yang disaksikan oleh para murid. Di dalam ayat 6 juga ayat 8, mereka menggunakan bahasa yang dimengerti. Jadi bukan bahasa yang asing yang tidak bisa dimengerti. Jadi di sini kita lihat Lukas penulis Kisah Para Rasul menyebut ada 15 lokasi geografis dari 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa, yang mewakili seluruh dunia pada masa itu. Mereka sedang berkumpul di Yerusalem dalam rangka Pentakosta. Di sana ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, orang Kreta, dan orang Arab. Lalu dikatakan Petrus dengan kawan-kawan berbahasa lidah. Ya, disebut dengan istilah glossais. Mereka menyatakan perbuatan yang besar dari Allah. Dan itu dimengerti dalam bahasa mereka sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa Allah melakukan hal ini? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pentakosta adalah kebalikan dari penghukuman di Menara Babel. Yaitu ketika Allah mengacaukan bahasa manusia. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 11. Hukuman Allah di Babel mencerai-beraikan manusia. Ya, karena memang di sana disebut manusia yang sudah begitu sombong, merasa diri paling hebat, paling pintar. Akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga tidak mengerti satu dengan yang lain. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang misi, sebenarnya ada tujuan misi di sana. Supaya mereka tersebar, supaya mereka bisa menyebar kemana-mana. Tetapi tetap gagal memahami misi Allah. Mereka gagal. Sekarang berkat atau anugerah Allah pada hari Pentakosta ialah mempersatukan orang-orang percaya di dalam Roh Kudus dari segala suku-suku bangsa. Dalam peristiwa Babel, orang tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Tapi pada peristiwa Pentakosta, orang mendengar puji-pujian kepada Allah dan mengerti apa yang mereka katakan. Pembangunan Menara Babel adalah pemberontakan kepada Allah. Tetapi Pentakosta adalah ketundukan kepada Allah. Ada bentuk kerendahan hati, ketaatan kepada pimpinan Allah. Dalam Pentakosta Allah mengkonfirmasi bahwa Injil adalah untuk semua orang, untuk seluruh suku-suku bangsa, untuk seluruh dunia. Ini sebuah konfirmasi bahwa Yesus Kristus datang untuk segala bangsa. Dia adalah Mesias bagi segala bangsa. Injil untuk semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang hamba Tuhan bernama Henry Martin berkata, Roh Kudus adalah roh misi. Semakin dekat kita dengan Dia, semakin kuat kita bermisi. Demikian juga ada seorang bernama Vance Havner, dia berkata, kita tidak akan dapat menggerakkan dunia ini dengan mengkritiknya atau menyesuaikan diri dengannya, tetapi dengan mengobarkan hidup yang dinyalakan oleh Roh Allah di dalamnya, kita akan mampu mengubah dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja yang hidup adalah gereja yang bermisi. Gereja yang hidup adalah mereka yang dinyalakan oleh Roh Allah untuk bersaksi bagi segala suku bangsa sampai Kristus datang kembali. Lalu yang berikutnya, kita melihat karya Roh Kudus, bahwa Roh Kuduslah yang mempertobatkan. Kalau kita lihat di dalam
Kisah 2 ayat 41 dikatakan bahwa ada ribuan orang yang bertobat melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Petrus. Tapi kalau kita bandingkan juga di dalam Yohanes 16 ayat 8, di sana ada peran Roh Kudus. Bahwa Roh Kuduslah yang disebutkan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan sekali lagi kisah pasal 2, setelah peristiwa Pentakosta, maka terjadi di sana, kalau bisa disebut, kebangunan rohani. Di sana ada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh murid-murid Kristus. Petrus tampil dan berkhotbah dengan begitu bergairah, begitu bersemangat, karena dia sudah mengalami kuasa Roh Kudus. Dia memberitakan Injil. Di sana Roh Kudus berkarya, menginsafkan banyak orang. Dan akhirnya banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dicatat ada 3.000 orang bertobat dan terus bertambah-tambah. Jadi kita lihat bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mempertobatkan. Roh Kudus yang menginsafkan. Istilah menginsafkan ini adalah istilah hukum yang berarti menerangi, mengungkapkan, membuktikan kesalahan, lalu menyadarkan dan meyakinkan seseorang bahwa Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Kalau tanpa Roh Kudus, manusia tidak pernah merasa berdosa, merasa baik-baik saja gitu ya. Padahal sudah hidup dalam lumpur dosa, tapi tidak menyadari atau tidak mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Tapi Roh Kudus, dia datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dosa seperti apa? Secara khusus berkaitan dengan ketidakpercayaan kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sesungguhnya itulah dosa yang paling besar ya. Dosa yang dikatakan tidak terampuni, tidak diampuni karena apa? Ya, menghujat Roh Kudus, menghujat karya Roh Kudus, artinya tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menginsafkan orang berdosa akan kebenaran, bukan ketidakbenaran. Kebenaran siapa? Tentu kebenaran Yesus Kristus. Dia adalah sang kebenaran itu, anak domba Allah yang sempurna. Dikatakan bahwa dunia tidak mau menerima dia. Ketika dia di dunia ini, dia dihujat dan ditolak. Tapi Roh Kuduslah yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Dia adalah Tuhan, dia adalah sang Juru Selamat. Jadi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita memberi diri untuk dituntun, untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan orang berdosa akan kebenaran, tapi juga dikatakan akan penghakiman, bahwa dosa, iblis, dan maut sesungguhnya sudah dikalahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat sudah mengalami kelepasan dan kemenangan di dalam Kristus. Ini adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karya yang begitu agung, karya yang sungguh menakjubkan. Sekali lagi, bahwa Roh Kudus sudah memberikan kita sebuah jaminan kepastian keselamatan. Dia yang mendiami dan memenuhi hati kita, hidup kita dengan segala kuasa. Dia juga yang memberikan kita karunia-karunia rohani untuk bisa melayani lebih efektif. Tapi dia juga yang senantiasa menuntun dan mengajar kita agar tetap kita hidup di dalam kebenaran. Dan sekarang adalah giliran kita, bagian kita untuk meresponi karya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Maka bagian yang terakhir, Bapak yang dikasihi Tuhan,
Yang ketiga, bagaimana respon kita? Pada peristiwa Pentakosta, setidaknya ada 3 kelompok orang yang ada di sana. Bagaimana respon mereka? Ada kelompok orang Yahudi yang merasa sebagai orang yang saleh, orang baik, orang yang beragama. Tapi apa yang terjadi? Disebutkan dalam Kisah 2 yang tadi kita baca, mereka hanya tercengang-cengang dan heran menyaksikan semua yang terjadi. Bahkan lebih lagi dikatakan mereka bukan hanya tercengang, tapi juga bingung dengan semua yang terjadi. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Mereka tidak memahami bahwa itu adalah penggenapan janji Tuhan. Lalu dikatakan ada kelompok orang lain, bahwa di luar Yahudi, mereka orang-orang yang di luar, yang beragama ya, di luar orang saleh, di luar Yahudi, mereka hanya menyindir ataupun mengolok-olok dan berkata bahwa murid-murid Yesus sedang mabuk oleh anggur manis. Padahal sebenarnya saat itu masih pagi hari, belum saatnya ya orang minum-minum anggur. Itu respon yang negatif. Tetapi kita melihat ada kelompok orang-orang percaya. Mereka sungguh-sungguh percaya dan menerima kebenaran. Peristiwa atau event Pentakosta seperti di Kisah 2, sekali lagi sudah terjadi. Terjadi hanya 1 kali. Namun Roh Kudus akan terus berkarya berulang-ulang kali, terus menerus sampai kepada kekekalan. Ketika kita percaya dan menerima Yesus dalam hati kita, maka Roh Kudus itu sudah berdiam secara permanen ya. Sekali lagi, Roh Kudus mendiami kita secara permanen. Dialah yang mengubah hati kita, mengubah pikiran kita. Dialah yang melakukan pembaruan, transformasi di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memenuhi hidup kita sehingga kita bisa memiliki perubahan cara pandang dari yang duniawi kepada yang rohani. Dari yang sebelumnya berpusat kepada yang sementara, sekarang kita sudah mengarahkan perhatian kita berpusat kepada kekekalan. Dari yang tadinya kita hanya berpikir untuk diri sendiri, untuk gereja sendiri secara lokal, tapi sekarang kita sudah memiliki pemikiran yang lebih luas atau disebut sebagai misi yang global. Tadinya kita mau menunjukkan ego kita, yang penting saya ya sehat, saya selamat. Tapi sekarang tidak lagi demikian. Kita memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Hidup kita sekarang sudah berpusat kepada Tuhan dan kita hidup untuk tujuan Tuhan. Dialah yang memenuhi kita dengan kuasa, dengan keberanian, dengan karunia-karunia rohani untuk bisa menjadi saksinya untuk melayani Dia sampai kesudahan hidup kita dan sampai ke ujung-ujung bumi. Persoalannya adalah, maukah kita meresponi firman Tuhan? Jadi bukan firman Tuhan yang tidak jelas, bukan panggilan Tuhan yang tidak jelas, tapi yang seringkali kitalah yang mengabaikan panggilan itu. Kitalah yang tidak meresponi firman Tuhan itu dengan terbuka, dengan sukacita. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merayakan Pentakosta dengan semangat atau roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Mari kita menjadi saksi. Mari kita menjadi pewarta kabar baik, menjadi pewarta Injil. Dikatakan mulai dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Mari kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita juga akan menghasilkan buah Roh Kudus yang membawa kita kepada satu kebahagiaan dan satu privilege, hak istimewa diberikan kepada kita untuk menjadi mitra
untuk menjadi teman sekerja Allah, untuk memberitakan Injil ke segala suku bangsa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan kita terus diberikan hati dan semangat untuk terlibat dalam penuntasan amanat agung. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur setiap kali ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran yang berotoritas. Firman yang berkuasa mengubah hidup kami, mengubah cara pandang kami, menuntun kami agar kami tahu kehendak Allah, kan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa memohon pimpinan Roh Kudus, sehingga dengan demikian kehidupan kami pun senantiasa menghasilkan buah roh yang sungguh-sungguh boleh berkenan di hati Tuhan, dan kehidupan kami dapat menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan memakai kami untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Allah yang terus menyuarakan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi saksi, menjadi teladan, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkatilah ya Tuhan persekutuan ini. P.A.D.E.L. Tuhan senantiasa memakai, dan selama ini kami bersyukur Engkau sudah memakai kami untuk dapat menjadi saluran berkat. Dan hari ini, esok, dan seterusnya kami pun tetap berdoa supaya Tuhan memakai P.A.D.E.L. menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia ini, melalui doa-doa kami, melalui dukungan-dukungan finansial, dan terlebih melalui pemberitaan-pemberitaan kami akan kebenaran. Berkati Tuhan semua anggota P.A.D.E.L. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, juga dalam kehidupan rumah tangga, juga di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Tuhan memberkati semua pengurus. Tuhan menolong supaya tetap ada hubungan yang baik, semangat, dan kerjasama untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Tuhan berkati juga untuk pembina P.A.D.E.L. Memberkati hamba-Mu Ibu Devi sekeluarga bersama dengan hamba Pak Luhut. Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan pemulihan supaya sehat sempurna. Dalam nama Yesus, semua makan minum, semua media obat-obatan Tuhan pakai sebagai sarana untuk pemulihan hamba-Mu. Tapi di atas semuanya kami percaya Engkau tabib yang ajaib. Engkau bekerja melampaui kepintaran ataupun pengetahuan manusia. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi. Tuhan berkati keluarga hamba Pak Luhut dalam tugasnya juga sebagai abdi negara, sebagai pemimpin di kementerian. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan bijaksana. Tuhan menolong supaya dalam menjalankan semua tugasnya senantiasa di dalam pimpinan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, sehingga kehidupannya menjadi berkat bagi bangsa ini dan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, semua kabinet, semua pemerintah dari pusat sampai daerah. Mereka adalah wakil-wakil Allah untuk memerintah di tengah bangsa kami. Berkatilah ya Tuhan. Kami rindu Indonesia tetap mengalami kemajuan, ada kedamaian, juga ada hubungan yang baik, toleransi yang baik di tengah-tengah bangsa kami. Jauhkan dari segala perpecahan, juga dalam masa transisi kepada pemerintahan yang baru. Tuhan menolong supaya semua dapat berjalan dengan baik. Doa kami juga untuk para penginjil, untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para misionaris yang ada di garis depan, yang ada di suku-suku terabaikan dalam rangka memberitakan Injil. Tuhan berikan mereka kekuatan, kuasa, keberanian, dan juga Tuhan sertai sebagaimana janji-Mu. Kami rindu supaya semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami
ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah kami tetap melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampuni kami untuk segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan menguduskan kami sehingga kami layak untuk menerima segala berkat-Mu. Terpujilah Engkau. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal, serta persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus terus memberkati kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah pertemuan kita, PA kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom.